Mengapa undang-undang ini harus diubah? Karena ini berkaitan dengan prinsip berkepastian hukum. Ya. Dalam kajian electoral governance, hal yang terpenting itu adalah berkaitan dengan legal framework. Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu diganti dengan kata program. Ya, bukan tahapan. FSH Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ridwan Eko Prasetyo dalam podcast Fakultas Syariah dan Hukum. Hari ini saya ditemani oleh tamu yang luar biasa, merupakan bagian dari pejabat dari lembaga tinggi negara ini, Dr. Haji Idam Kholik. Saya panggil Kang Idam aja ya, Kang ya. Ya, kumaha damang Kang Idam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada beberapa hal yang menjadi bagian dari yang ingin diperbincangkan dalam podcast kali ini berkaitan dengan bagaimana peran KPU ya terkait dengan dinamika perkembangan pemilu yang sedang dan sudah terjadi bahkan di masyarakat akan seperti apa. Siap. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast FSH Fakultas Syariah ya UIN Bandung. Pertanyaan pertama buat Kang Idam ini terkait dengan perubahan undang-undang pemilu yang lebih demokratis temanya Kang Idam. Siap. Ya, hari ini wacana di luar kan luar biasa itu. Berkaitan dengan adanya keinginan untuk merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan dinamika politik yang ada. Nah, kira-kira perspektif Kang Idam sebagai penyelenggara pemilu, nah, hal-hal yang hari ini di luar sedang luar biasa itu wacananya, menanggapinya seperti apa Kang Idam? Ya. Nuhun Kang. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, nah pertama saya menilai itu memang pertanyaan yang dipindahkan dari ruang publik ke ruang podcast ini. Mengapa saya komentari demikian? Karena memang banyak sekali publik yang bertanya ke kami bagaimana pandangan KPU terhadap pembahasan rancangan undang-undang pemilu sebagaimana yang diberitakan oleh media massa. Saya yakin ya, universitas ini atau fakultas ini lebih tepatnya itu pernah melakukan rekapitulasi terhadap ragam putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review terhadap undang-undang pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah undang-undang yang paling banyak di judicial review atau diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi. Sampai dengan bulan November, berdasarkan rekapitulasi kami terhadap beragam putusan terhadap judicial review tersebut, itu ada 168. 168 kali undang-undang ini di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah seluruhnya itu dikabulkan? Tentunya tidak. Ya, putusannya variatif dan bahkan banyak juga ditolak. Nah, kami sebagai penyelenggara pemilu, ya, ketika undang-undang ini banyak sekali dan dalam perjalanannya mulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 ya sampai dengan 7 tahun 2017 ini, ternyata undang-undang inilah yang paling banyak diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi. Ini harus menjadi review kita bersama. Nah, secara konstitusional betul Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan hanya satu-satunya Mahkamah Konstitusi yang berhak melakukan judicial review sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24C ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tentunya kita semua sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap manajemen penyelenggaraan pemilu di kemudian hari untuk lebih baik, maka sudah seharusnya lah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini diubah atau diperbaharui dengan adanya rancangan undang-undang pemilu yang baru. Ya, kalau kita flashback ke belakang sejak
pemilu 1999, pemilu pertama pasca era reformasi, menjadi tradisi kita setiap tahun, setiap kali diselenggarakan pemilu, ya sebelumnya selalu diadakan pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Betul. Tentunya tradisi ini mendapatkan pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya terlepas dari apapun itu, kita harus melihat ini banyak sekali putusan MK yang harus ditindaklanjuti. Nah, jika kita membaca pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya, undang-undang apa? Undang-undang tentang tata pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Undang-undang yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sebuah peraturan disusun. Ya, siapa yang harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi? Beragam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut itu adalah pembentuk undang-undang, legal drafter. Ya. Oleh karena itu, ketika kami mendapatkan informasi melalui media massa bahwa pimpinan di Komisi 2 DPR RI menyampaikan kepada publik rencananya di tahun 2026 akan dibahas rancangan undang-undang pemilu dan pilkada. Ini merupakan satu berita baik yang dimana kita semua harus sambut. Oleh karena itu kami mengapresiasi terhadap Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ya, Bandung, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini saya diundang untuk mendiskusikan ini sebagai bentuk respon. Dan memang harusnya demikian. Perguruan tinggi sebagai bagian penting dari civil society harus mengawal proses pembentukan undang-undang ini. Karena ketika kita bicara tentang demokrasi, kita nggak sekedar bicara tentang konsep kedaulatan rakyat. Tapi kita juga harus bicara tentang kedaulatan hukum. Karena di Indonesia, demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur dalam undang-undang. Oke, sebagai penyelenggara ini Kang Idam ya, kalau dilihat dari undang-undang yang ada ini, kira-kira titik lemah ini menurut penyelenggara sendiri ada di mana itu? Ya, kalau kita bicara tentang undang-undang ini, ya undang-undang pemilu yang menjadi bagian dari ragam undang-undang yang ada di Indonesia, maka kita harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Undang-undang ini adalah perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tata peraturan pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Ketika diduga sebuah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah, kenapa saya harus mengutip ini? Karena kami sebagai penyelenggara pemilu, kami ini bukan legal drafter. Kami ini adalah implementator. Kami ini adalah pelaksana undang-undang. Apa rujukannya? Pasal 22E ayat 6 dalam Undang-Undang Dasar 45, penyelenggaraan pemilu diatur dalam sebuah undang-undang. Ya, oleh karena itu, bicara tentang kelemahan undang-undang ini, maka kita kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tadi di awal saya sampaikan ada 168 kali undang-undang ini diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dengan demikian, catatan kelemahannya bagaimana? Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Berarti hari ini yang jadi rujukannya ketika ada putusan MK, maka MK itu yang menjadi bagian implementasi KPU melaksanakan kinerjanya. Ya, MK diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang. Ya, artinya putusan MK itu konstitusional. Ya, putusan MK konstitusional. Nah, sekarang siapa yang harus menindaklanjuti putusan MK ini? Legal drafter, pembentuk undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Pembentuk undang-undang. Siapa yang dimaksud pembentuk undang-undang? Ada di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Ya, kaitannya kalau seandainya ini akan direvisi 2026, ini kan baru akan. Informasinya demikian. Informasi seperti itu. Nah, kaitan hari ini ketika proses pelaksanaan secara teknis, KPU itu memegang yang mana? Ya,
Kami tentunya sebagai penyelenggara pemilu yang diamanahkan konstitusi, Ya. dan kami sangat yakin sebagaimana tradisi yang selama ini dilakukan atau diberikan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia, Ya. yaitu ada ruang deliberasi. Ya. Apa ruang deliberasi? Ruang di mana pembentuk undang-undang memberikan kesempatan kepada publik secara luas untuk menyampaikan masukannya. Itulah yang kita kenal dengan istilah public hearing. Oke. Jadi setiap kali proses legal drafting itu ada ruang. Ya. Ruang di mana pembentuk undang-undang bertanya, menyampaikan Betul. kepada para publik secara luas. Dan kami hari ini sedang mempersiapkan masukan-masukan strategis berkenaan dengan manajemen penyelenggaraan pemilu. Ya. Ya. Kang Idam, sebagai penyelenggara pemilu ini, kira-kira urgensi terkait dengan revisi undang-undang sejauh mana? Menurut Kang Idam sebagai penyelenggara yang memang memiliki tanggung jawab berat ya, bagaimana mengawal proses demokrasi ini tidak hanya dalam skup yang mikro tapi dalam skup yang makro se-Indonesia. Kira-kira seperti apa, Kang Idam? Tadi di awal saya sempat menjelaskan, Kang, Ya. berkenaan dengan adanya 168 kali Ya. undang-undang pemilu ini diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, ini harusnya menjadi catatan kita bersama. Ya. Saya punya keyakinan pembentuk undang-undang dapat memahami ini dengan sangat baik. Ya. Karena memang kewajiban menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi secara eksplisit Ya. itu diatur di dalam pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Dan informasinya kan sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 DPR RI bahwa tahun 2026 nanti akan diadakan pembahasan rancangan undang-undang pemilu dan pilkada. Dan menurut kami itu merupakan satu informasi yang menggembirakan ya bagi kita semua warga Indonesia, khususnya penggiat demokrasi atau lebih spesifik masyarakat sipil. Ya. Mengapa undang-undang ini harus diubah? Karena ini berkaitan dengan prinsip berkepastian hukum. Ya. Prinsip berkepastian hukum. Nah, kalau prinsip berkepastian hukum, adanya putusan MK menurut Kang Idam sendiri gimana itu? Ketika misalnya adanya tadi proses judicial review kan, dan MK mengabulkan terkait dengan taruh penghapusan ambang batas dan sebagainya. Nah, kira-kira KPU menilainya seperti apa? Berkaitan dengan tadi pelaksanaan teknis yang mungkin kan bisa jadi ini membuat KPU menjadi bagian ini tantangan besar bagi kami untuk menyelenggarakan pemilu, apalagi ada kaitannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menggantikan undang-undang yang ada. Kira-kira seperti apa itu, Kang Idam? Ya. Dalam kajian electoral governance, ya, hal yang terpenting atau tata kelola pemilu, hal yang terpenting itu adalah berkaitan dengan legal framework, ya, kerangka hukumnya. Nah, sekarang bagaimana ketika sebuah norma dalam undang-undang pemilu ini dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat? Ya, justru ini menuju pada kepastian hukum. Pasal 9 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, apabila sebuah aturan, sebuah norma yang ada di dalam undang-undang itu diduga bertentangan dengan konstitusi, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itulah yang memberikan kepastian hukum. Walaupun saat ini di era kebebasan berbicara, dan ini menjadi ciri khas dari demokrasi kita, ada banyak pendapat. Mulai MK dianggap sebagai positive legislator, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu adalah dinamika kita berdemokrasi, dan ya mudah-mudahan dengan adanya dialektika di ruang publik ini kita semakin matang dalam berdemokrasi. Tapi yang jelas demokrasi yang matang ditandai tidak hanya pada kedaulatan rakyat yang terrepresentasi dari freedom of speech, kebebasan berbicara, tapi yang terpenting juga ada yang namanya kedaulatan hukum. Karena kedaulatan rakyat harus bersandingan dengan yang namanya kedaulatan hukum. Itulah yang disebut dengan currency of democracy, mata uang demokrasi. Kalau hanya kedaulatan rakyat saja, kedaulatan hukum ini nggak ada, emang nggak jalan. Maka nanti akan muncul yang disebut dengan tirani mayoritas. Kang Idam. Kalau sampai ini dirubah, undang-undangnya direvisi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kami berharap demikian. Kalau ini harus dirubah, kira-kira ada hal prinsip nggak yang harus tidak dirubah gitu dari Undang-Undang Nomor 7 2017 ini?
kan kita menghendaki perubahan nih. Ya. Nah, kira-kira KPU melihat ada hal yang prinsip nggak yang tidak boleh dirubah gitu ketika misalnya undang-undang ini akan dirubah? Pada dasarnya, bicara legal drafting itu adalah open legal policy. Ya, Pada dasarnya nih, betul, ya kan? betul, Apa? Kewenangan pembentuk undang-undang. betul. Tapi open legal policy ini menjadi terbatas Ya. ketika konstitusi memerintahkan kepada lembaga tertentu untuk memiliki kewenangan mengevaluasi undang-undang yang sebelumnya. Betul. Kami yakin ya, Ya. bukan kami berharap, tapi kami yakin pembentuk undang-undang sangat memahami beragam putusan Mahkamah Konstitusi Oke. dan juga beragam putusan Mahkamah Agung. Kenapa kami mencantumkan beragam putusan Mahkamah Agung menjadi bagian terpisahkan dalam proses revisi nanti Oke. dalam Undang-Undang Pemilu ya? Karena pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 jelas Ya. apabila peraturan di bawah undang-undang itu diduga bertentangan dengan undang-undang, maka Oke. Mahkamah Agung lah yang berwenang Betul. melakukan uji materi terhadap hal tersebut. Oke. Ya, jadi dengan demikian dalam konteks ini saya percaya pembentuk undang-undang pasti nanti dalam merumuskan norma-norma di dalam undang-undang itu merujuk pada pertama open legal policy Ya. yang diberikan konstitusi terhadap pembentuk Betul. undang-undang, yang kedua putusan-putusan judicial review Oke. baik yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Oke. Nah, sekarang apa yang mesti dipertahankan? Ya. Tentunya hal yang menjadi tradisi baik dalam penyelenggaraan pemilu itulah yang dipertahankan. Oke. Ya, itulah yang harus dipertahankan. Dan nanti kami pada waktunya, pada saat proses pembahasan undang-undang pemilu ini atau dalam proses legal drafting nanti, Oke. kami akan menyampaikan masukan-masukan strategis berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pemilu. Oke, kira-kira Kang Idam nih bocorannya ini ya, masukan-masukan ini nanti yang akan disampaikan oleh KPU karena kan KPU ini menjadi bagian dari penyelenggara yang melaksanakan amanah undang-undang dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Ya. Mau tidak mau kan KPU mengetahui apa yang jadi bagian titik lemah dari undang-undang yang ada berkaitan dengan proses pemilihan umum. Nah, kira-kira masukan dari Kang Idam sendiri selaku komisioner di KPU yang saya kira pengalaman luar biasa ya. Kang Idam kan dari kabupaten, terus provinsi, sekarang di KPU RI. Saya kira ini bagian dari hal yang sudah matang lah kalau buah itu. Nah, kira-kira hal yang mendasar Kang Idam yang menjadi bagian dari prinsip yang menjadi masukan KPU untuk bagaimana undang-undang ke depan ini ideal dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu seperti apa kira-kira masukannya? Kalau misalnya kita boleh dapat bocoran dari Kang Idam kira-kira. Yang pertama yang pertama, KPU ini masa kerjanya 5 tahun. Oke. Tapi undang-undang itu hanya membatasi di tahapan. Oke. Ya, tapi secara eksplisit undang-undang membatasi itu di tahapan. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya kami sedang mengkaji gimana kalau istilah tahapan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu diganti dengan kata program. Ya, bukan tahapan tapi program. Ya, sehingga kalau program itu bisa dia continue. Ya, bisa continue misalnya begini. Program pendidikan pemilih. Ya. Program pendaftaran partai politik dan pemutakhiran data partai politik ini bisa continue. Bisa continue. Kenapa? Karena di beberapa negara yang tidak jauh dari negara kita, misalnya Australia. Di Australia itu ada program yang namanya pendaftaran partai politik, registrasi partai politik di setiap tahunnya. Itu. Tidak menjelang tahapan. Tidak menjelang tahapan. Nah, di periode kami, ini baru kali ini di periode kami, di PKPU nomor 4 tahun 2022, itu kami atur pemutakhiran daftar partai politik. Baru pemutakhiran. Nah, kalau pemutakhiran ini tidak ada sanksi. Ya, tidak ada sanksi. Nah, sanksinya maksudnya apa? Kalau dia nggak lakukan pemutakhiran, hanya kami umumkan saja. Betul. Ya, kami umumkan saja. Tapi kalau dia metodenya pendaftaran, maka ketika misalkan dia nggak melakukan registrasi, maka dia nanti ke depan sudah tidak terdaftar lagi di kepesertaannya di Secara KPU. langsung seperti itu kan? Ya. Oleh karena itu, kami berharap dan kami yakin pembentuk undang-undang dapat memahami ini agar pendaftaran partai politik ini tidak dimasukkan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Dia dikeluarkan. Nah, kenapa pertimbangannya? Agar setelah undang-undang pemilu nanti diundangkan, kami bisa langsung membuka registrasi pendaftaran partai politik. Kalau dia masuk dalam tahapan, nanti waktunya begitu mepet.
Ya. Nah, kita juga saat ini kita nggak tahu Ya. kapan undang-undang pemilu sebagaimana yang diinformasikan Komisi 2 DPR RI kepada publik secara luas Ya. itu selesai. Terakhir, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu proses legal draftingnya selama 20 bulan. Ya. Nah, selama 20 20 bulan. bulan. Tapi kami yakin pembentuk undang-undang dapat memahami bagaimana masa lalu ini ya dalam proses pembahasan undang-undang ini ternyata membutuhkan waktu yang lama dan ini juga berdampak pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Bisa dibayangkan Kang, waktu itu ya. Tanggal 15 Agustus 2017 undang-undang ini diundangkan ke dalam lembar negara. Tanggal 17 Agustus tahapan harus sudah mulai. Jadi waktunya sangat mepet. Sangat mepet pada waktu itu. Saya yakin pembentuk undang-undang dapat memahami ini dengan sangat baik. Ya. Kami yakin ke depan banyak perubahan. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa ke depan ya ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu saya yakin ya ke depan masyarakat sipil khususnya kampus akan lebih aktif. Buktinya hari ini saya sudah diundang untuk bicara ini dalam podcast di UIN Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum. Kami mengucapkan terima kasih. Ya. Dan kami berharap ya, atau memang sudah ada program ketika nanti secara resmi legal drafter atau pembentuk undang-undang menyampaikan dimulainya tahapan pembahasan undang-undang pemilu. Sivitas Akademika juga aktif melakukan kajian terhadap rancangan undang-undang pemilu. Mari kita sama-sama pastikan undang-undang pemilu ke depan sebagaimana yang kita harapkan. Karena bicara tentang tata kelola pemilu harus diawali dari legal framework, kerangka hukumnya. Nah kaitan dengan ini Kang, tadi Kang sudah bilang partisipasi masyarakat. Betul. Ya. Sejauh mana sih urgensinya, pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mengawal undang-undang pemilu ini menjadi bagian dari undang-undang yang memang diharapkan bisa membawa perubahan besar, bagaimana kita bisa berdemokrasi dengan baik, berdemokrasi dengan ideal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti apa? Tidak ada demokrasi yang baik tanpa partisipasi publik atau masyarakat. Itu saya punya pandangan ya. Dan tentunya proses demokratisasi kita sudah berjalan lama. Kita sudah menyelenggarakan pemilu secara langsung dari 2004. Kita sudah lewati 2024. Sudah 2 dasawarsa. Kalau analogi pertumbuhan manusia, ya kita sudah mulai matang karena sudah melewati usia 20 tahun. Ya, analoginya mahasiswa. Dan biasanya ya dalam kehidupan mahasiswa kan rata-rata usianya 20 tahunan ya kan ya. Itu kritis Kang biasanya. Kalau orang sudah masuk 20 tahunan itu kritis. Masa transisi. Bahkan dosennya pun kadang dikritik juga ya. Tapi kalau Akang sebagai dosen tentunya dapat memahami itu kan bagian dari perkembangan psikis dari. Saya yakin masyarakat kita ke depan akan semakin kritis ya. Semakin kritis dan mudah-mudahan nanti publik secara luas dapat melakukan kajian secara komprehensif ya karena saya yakin pembentuk undang-undang akan mendeliberasi ini kepada publik. Terakhir kan, ini menurut Akang sebagai penyelenggara pemilu ya, pemilu kita ini murah atau mahal sih Kang? Kalau bicara murah atau mahal itu kita harus lihat dalam perspektif yang tepat ya. Tentunya jangan kita bandingkan pemilu Indonesia dengan pemilu yang diselenggarakan oleh di negara-negara sekitar. Kenapa? Karena populasi pemilih Indonesia pada waktu penyelenggaraan pemilu kemarin totalnya itu 204,8 juta. 204,8 juta ya, baik dalam dan luar negeri. Ya. Maka kalau kita bicara tentang pembiayaan, kita bicara tentang indeks. Kalau secara umum, ya, angka tersebut indeksnya berapa? Tapi ada faktor-faktor lain, ya, misalnya ada faktor geografis. Indonesia ini archipelago, Indonesia ini kepulauan, ya. Dan kita mesti ingat bahwa kita menyelenggarakan pemilu tidak hanya di dalam negeri. Saya kebetulan menangani langsung. Ada 128 perwakilan negara di luar negeri yang harus kami bentuk PPLN, Panitia Penyelenggara luar negeri. PPLN di 128 loh, nggak sedikit. Di seluruh dunia kita harus selenggarakan. Kenapa? Karena ini amanah konstitusi.
Ya. Kalau ada pertanyaan, ada nggak negara demokrasi yang tidak menyelenggarakan pemungutan suara di luar negeri? Ada. Artinya apa? Kita lebih baik. Ya. Bahkan kalau dari sisi sistem ya, ada yang mengaku sebagai negara kampiun demokrasi, tapi rakyatnya nggak pernah bisa milih calon presiden secara langsung. Ya. Tapi kita yang katanya negara berkembang dan sebagainya, tapi kita lebih baik menurut pendapat saya. Kenapa? Pemilih selaku rakyat dapat memilih calon presidennya secara langsung. Kenapa? Karena memang sistem pemilunya dipilih sistem pemilu langsung. Kalau tadi saya bilang ada negara kampiun demokrasi tapi rakyat tidak bisa milih calon presidennya karena memang dia menggunakan electoral college. Ya tentunya kita tidak bisa mengkritik lebih jauh karena ini pilihan politik dari sebuah negara. Tapi kalau bicara pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, kitalah yang paling demokratis. Sip. Itu. Dan saya pernah mendapatkan apresiasi dari beberapa negara pada saat saya conference di luar negeri. Yang terakhir Kang, ini pesan buat seluruh warga masyarakat Indonesia karena podcast ini kan dilihat oleh semua, tidak hanya warga Indonesia tapi warga dunia. Kira-kira pesanan Kang Idham ini terkait dengan wacana revisi undang-undang pemilu ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengawal proses demokrasi. Kira-kira buat masyarakat Indonesia seperti apa ini? Supaya ke depan revisi undang-undang direvisi dengan baik dan pemilu ke depan ya ini menjadi bagian dari pemilu yang kita harapkan bersama. Kira-kira seperti apa pesan Kang Idham? Kritik dan saran terhadap tata kelola pemilu di penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan pemilihan serentak nasional 2024 itu menjadi masukan strategis buat kami. Masukan strategis buat kami. Tapi tentunya kita mesti ingat KPU sesuai pasal 22E ayat 6 dalam Undang-Undang Dasar 45 kami hanya penyelenggara atau pelaksana undang-undang pemilu. Dan dalam kajian tata kelola pemilu, hal yang terpenting adalah legal framework, kerangka hukum. Oleh karena itu, sebagaimana informasi yang telah kita terima secara luas, tahun 2026 katanya akan ada pembahasan undang-undang pemilu. Ya, sebagaimana disampaikan Komisi 2 DPR RI. Mohon maaf, saya harus highlight nih informasi ini. Sumber informasinya harus jelas karena bukan kami yang menyampaikan ini. Nanti bisa di-search di mesin pencari. Mari kita kawal. Kita kawal proses ini. Dan bahkan saya seringkali menyampaikan, kebetulan saya sering diundang dalam stadium general ataupun seminar di kampus-kampus. Mari kita pelajari beragam putusan lembaga peradilan. Nah, kenapa? Demokrasi yang baik harus berangkat dari berkepastian hukum. Tadi saya lihat dalam baper atau video singkat yang ditayangkan oleh fakultas ini, injustice we trust. Ini luar biasa doktrinnya. Saya kira terima kasih Pak Idham terkait dengan atur nuhun Kang. Hari ini informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua. Sahabat podcast Fakultas Syariah dan Hukum, saya kira ini pembicaraan yang sangat menarik dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan pencerahan buat kita bagaimana kita bisa mengawal proses demokrasi dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang katanya 2026 nanti akan dilakukan revisi oleh DPR RI. Pesan dari Kang Idham, kita kawal bersama apa yang menjadi bagian dari keinginan kita bagaimana kita bisa melaksanakan proses demokrasi dengan baik dan benar. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Hatur nuhun Kang Idham. Hatur nuhun Kang, sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.